Oh iya, yang pakai headset. Banyak yang ini ya, banyak yang suaranya filmnya suaranya kekerasan. Ya nggak apa-apa kalau suaranya terlalu keras dikecilin dikit yang di sananya. Kecilin dikit aja. Saya memang sengaja keraskan supaya mungkin ada yang supaya jelas ya. Karena rekamannya yang juga juga saya biar biar ini. Oh iya iya. Oh gitu. Kena kena suara anginnya iya, mic-nya. Oke, kalau sekarang gimana ini? Ini udah saya atur sedemikian rupa. Oke, good. Nah, oh ya nanti untuk malam ini spesial untuk malam ini. Jadi malam ini ada tanya jawab ya. Tanya jawab kayak kuis kecil-kecilan. Tapi nggak apa-apa untuk istilahnya untuk menyegarkan pikiran, menyegarkan ingatan kita semua untuk tentang materi yang udah pernah kita pelajari 3 minggu ke belakang, mulai dari pertemuan pertama sampai minggu keempat ini ya. Nanti ada tanya jawab gitu. Oh, alhamdulillah ya. Waalaikumsalam. Ya, selamat datang. Selamat malam. Ya, oke. Ya, oke. Oke, kita mulai aja ya pelajaran malam hari ini. Jadi pelajaran malam hari ini kita menginjak ke materi aspek geografi. Aspek geografi itu apa? Sebentar, ini agak susah juga ini scrollnya. Sebentar ya. Ya, waalaikumsalam. Oh, ini Mbak Ella Uji. Ya, ya. Bentar. Di sini ada kelihatan ada garisnya sebentar. Sebentar. Nah, sebentar, sebentar. Jadi susah scrollnya. Sorry. Ya, sebentar ini. Di sini ada sedikit masalah teknis, jadi yang buat scrollnya jadi agak susah. Ngarahin ke atas bawahnya. Oh, nggak apa-apa deh, pakai ini aja. Bisa pakai ini. Ini yang minggu lalu ya. Susah banget. Sebentar. Sebentar. Waalaikumsalam. Wah, ramai sekali. Ini baru 10 menit sudah ada 10. Wah, cepat sekali. Biasanya. Oh, tulisannya sebentar ya. Oh, itu sudah punya modul semua ya? Dulu punya modul semua? Kalau punya modul, nggak apa-apa, bisa dibuka aja. Nggak sama ya? Sebentar. Pokoknya di modul biasanya ada prinsip geografi. Prinsip geografi, pokoknya bab
Prinsip geografi. Sebentar, bukan prinsip. Nah, oh sebentar. Ini bentar, bukan prinsip. Prinsip itu yang minggu lalu ya. Nah, ini jadi agak susah nih banget ini scrollnya. Sebentar, sebentar. Sebentar, sebentar. Saya nggak tahu juga modul yang lagi dipegang sama mbak-mbak yang di sini, gitu. Saya juga karena saya juga mungkin mungkin saya juga nggak tahu ini mungkin modul yang saya pegang berbeda mungkin atau sama juga saya juga kurang tahu. Eh, Kalau yang dipegang modulnya yang Anda semua itu modulnya ada yang belum ada yang sudah dapat, ada yang belum dapat ya? Atau mungkin gimana? Oh gitu. Sebentar. Ini ada sedikit masalah. Susah. Aduh, sebentar. Sorry. Nah, nggak sama ya modulnya ya. Ini soal di sini tulisannya halaman 12. Kalau di sini, mungkin kalau di sana halaman 12-nya seperti apa? Nah, ini. Jadi malam ini kita bahas tentang aspek geografi. Ada yang karena mungkin ada yang nggak bisa kebuka ya. Ya. Oh, gitu. Oke, bisa ini udah bisa. Ngerti caranya. Nah, jadi oh gitu. Kalau yang 12 proses terjadi bumi itu bab berikutnya itu. Itu bab selanjutnya. Nah, oke nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya nanti tapi bisa kelihatan gambar, kelihatan ini ya, kelihatan tulisan ya di whiteboard. Oh, kalau yang punya buku elektronik mungkin bisa mungkin sama karena mau saya yang pegang yang saya bawa, yang saya punya ini buku elektronik. Bisa dibuka halaman 13. 13 poin aspek geografi. Nah, tadi nanti dia aspek geografi ini. Oh gitu. Oh ya. Oke, nggak bisa buka. Kelihatan ininya nggak? Kelihatan tulisan Mbak, siapa ini Mbak Rahma, Ika Rahma. Siapa ya ini? Tulisannya kelihatan ya? Oke, oke. Kelihatannya kelihatan penuh apa kelihatan separuh? Kalau kelihatan karena di sini saya buka memang saya besarin jadi supaya kelihatan gitu. Penuh ya? Oh, penuh. Oke, oh ya. Memang sebagian ada yang tadi karena ada yang bilang kelihatannya separuh gitu. Nah, nah ada yang bilang separuh, ada yang bilang penuh ya. Nah, itu saya juga kurang memahami juga itu masalahnya ada di mana. Nah, karena mungkin tampilan ini pas ini. Nah, kalau gini. Oh, pas ya. Oke, oke. Nah, karena di layar saya sedang ada nggak tahu ada masalah masalah teknis sedikit jadi yang membuat layarnya jadi ada garisnya di tengah dan itu agak mengganggu sebenarnya jadi agak saya agak kesulitan juga bacanya tapi nggak apa-apa deh kita coba aja. Oh, ini prinsip ini yang kemarin ya. Nah, aspek. Ya oke. Kita mulai aja ya kelasnya untuk pertemuan malam hari ini. Jadi malam hari ini mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan bab satu. Jadi masuk ke aspek geografi nanti sampai ke pokoknya sampai ke mana? Coba. Aspek geografi sama banyak sekali ya, lumayan banyak aspek geografi sama ruang lingkup nanti yang ada nanti yang
Ini aspek geografi ruang lingkup. Nanti yang E itu, ini yang E ya. Setelah itu ada banyak sekali. Banyak nanti di aspek ini juga banyak sekali sih. Nah, nah nanti mudah-mudahan kita bisa selesai. Nanti juga ada tanya jawab. Oke. Nah, kita mulai aja untuk malam hari ini. Jadi untuk aspek geografi itu yang pertama itu ada banyak sekali ya. Jadi ada pertama itu ada yang namanya aspek fisik atau aspek sosial. Mungkin masih ingat ya, minggu yang lalu kita membahas tentang em, aspek yang ini tempat hidup manusia. Jadi ada interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, lingkungan itu ternyata ada dua kan, ada lingkungan non fisik dan lingkungan fisik ya. Kalau fisik yang seperti tanah, hutan, lautan itu kan fisik, jadi bisa dilihat, ada berwujud ya. Nah, kalau yang kedua ada yang non fisik yaitu yang nggak kelihatan, nggak ada wujudnya. Jadi seperti apa sosial budaya ya. Oh iya, iya, waalaikumsalam. Silakan duduk. Halaman buku elektronik, sebentar. Buku elektronik coba halaman 13 mungkin. Coba yang punya buku elektronik. Nah, nah jadi oke, kita lanjutkan ya. Jadi yang mungkin yang dulu pernah minggu pertama kita ingat tentang pengertian geografi yang banyak sekali ininya dikemukakan para ahli mulai dari zaman dulu sampai yang terbaru yang ada tahun 288 ya. Jadi disimpulkan bahwa geografi merupakan ilmu pengetahuan dengan objek utamanya yaitu bumi. Jadi objek utamanya geografi apa itu bumi ya, gitu. Mungkin yang punya buku elektronik bisa coba dilihat ya halaman 13. Nah, gitu. Nah, terus ini untuk apa? Kalau uh, aspek fisik, ini dalam geografi ini hanya membahas unsur-unsur geosfer. Geo itu artinya apa? Geo itu tanah atau bumi ya. Kalau geosfer yang bersifat fisik, jadi antara lain ya tadi tanah, air, iklim, terus sama sama segala proses yang berhubungan dengan aspek-aspek tadi, aspek fisik tadi ya. Nah, terus juga ada objek studi pokok, misalnya seperti studi aspek kependudukan. Aspek kependudukan itu karena itu juga berhubungan juga sama aspek fisik. Juga ada aspek aktivitas ekonomi, sosial, budaya. Nah, ini untuk sebentar. Nah, ups. Nah, untuk membedakan kedua aspek tersebut, ya kita bisa melihat ya melalui gejala-gejala geosfer atau gejala yang Hah? Oh, yang pakai HP nggak bisa buka double. Karena HP layarnya mungkin terbatas ya. Ya nggak apa-apa. Tapi ini ya harus di dua HP. Oh gitu. Enggak, karena saya juga pakai ini, saya juga pakai satu layar ini. Pakai satu layar, jadi saya cukup bacanya atau mungkin dikecilin dikit. Karena banyak yang bilang, banyak yang ini, apa? Banyak yang enggak ini, apa? Sebentar nih. Ah, Cuman separuh. Oh iya ya. Nah, itu dia masalahnya ada di situ. Jadi, eh bentar, ini ada raise hand. Ya. Oh iya, nah ini jadi ada beda-beda, ada yang udah pas, ada yang sudah separuh, tapi ya udah kita anu aja belum yang belum pas mungkin bisa mengikuti ya. Mengikuti aja, dengerin suaranya aja ya. Sebenarnya ada raise hand dari siapa ini? Oh, cewek Pati, siapa ini? Oh, sebentar.
Oke. Oke, next aja ya. Jadi, hmm, nah terus ini kita lanjut ke ini. Untuk membedakan kedua aspek tersebut, nah ini kita bisa melihat melalui gejala geosfer. Jadi kedua aspek tadi ya, aspek fisik dan apa? Aspek fisik dan aspek sosial ya. Jadi kedua aspek tadi itu hmm, tidak, karena memang nggak dibahas tidak tidak dibahas sendiri-sendiri ya, melainkan saling berhubungan antara aspek fisik dan aspek sosial itu memang saling berhubungan. Eh, membentuk ada saling interrelasi kalau yang kemarin. Nah, ya, karena tidak terlepas dari kegiatan alam dan manusia secara bersama-sama serta saling mengaruhi. Jadi ya tadi itu ada sebab akibat. Nah, misalnya apa? Ini tadi ya, seperti contoh yang tertulis di sini, itu ketersediaan air tanah tergantung pada banyak sedikitnya peresapan air ke dalam tanah. Nah, hal ini dipengaruhi oleh jenis batuan dan jenis penutupan lahan. Jadi, ya waalaikumsalam. Silakan silakan masuk. Silakan duduk. Ya. Nah contoh ini misalnya banyak lahan yang ditutup oleh tembok atau bukan tembok ya, atau kalau biasanya yang digunakan untuk menutup tanah biasanya apa? Biasanya beton atau aspal, ya. Nah, ini juga bisa mengurangi penyerapan air. Nah, jadi cadangan air tanah itu berkurang. Jadi air tanah bermanfaat sekali ya untuk kehidupan di tanah ya, untuk kehidupan untuk kehidupan manusia khususnya. Kira-kira ada yang tahu manfaat dari kandungan air di tanah? Gitu? Ya, banyak sekali ya. Untuk minum, oh ya, untuk minum. Terus, nah banyak sekali. Jadi, oh pengairan sawah, ya untuk mandi. Tapi kalau sekarang kita mandi nggak pakai air tanah ya, mungkin kalau yang pakai air tanah, mungkin kebanyakan kita mungkin zaman dulu ya, karena air tanah sekarang mungkin kualitasnya sudah berbeda, nggak kayak air tanah waktu kita kecil dulu. Waktu kita kecil dulu, air tanahnya masih bersih karena belum banyak pencemaran. Kalau sekarang kan sudah banyak pencemaran, ada segala macam lah. Jadi kalau sekarang kita pakai air pump ya, air pump bukan air tanah. Air pump itu dari pipa ya, dari PDAM gitu. Nah, kalau sekarang mungkin kalau ini kita bicaranya yang di Indonesia ya. Nah, kalau di Indonesia mungkin air tanahnya kualitasnya udah mungkin selain sudah berkurang banyak juga. Oh ini ada yang masih pakai air sumur. Oh gitu. Itu air sumur langsung dipakai apa disaring lagi? Karena kalau di tempat saya air sumur masih mesti disaring lagi. Karena air sumurnya bau. Nah, oh langsung dipakai. Oh berarti masih bersih ya? Oh iya iya iya. Wah enak banget masih ada tersedia air. Nah biasanya, oh gitu. Hmm, biasanya kalau apa? Kalau ini selain biasanya air tanah sumbernya dari mana ya biasanya? Sumber-sumber yang air tanah. Jadi di dalam tanah itu ada kandungan air. Nah, itu biasanya dari mana? Dari mata air, dari pegunungan. Nah, betul sekali, dari air hujan. Biasanya dari air hujan. Selain dari hujan, nyata ada lagi. Selain air hujan, ada sungai juga. Sungai sama
Danau itu ternyata juga bisa sebagai penjaga kandungan air tanah. Nah, danau atau sungai. Nah, jadi kalau misalnya tanahnya kering, bisa tanah yang di sekitar, misalnya di sekitar aliran sungai itu kering. Oh ya Mbak, Wiwin ya. Ya silakan. Oh kalau weekend jadwal lebih sibuk, oh ya nggak apa-apa. Ha. Ya terima kasih sudah datang, walaupun sibuk masih disiapkan, disempatkan datang. Ini malam ini lagi hujan deras banget di sini. Mungkin di sana ada ya, di kota-kota lain ada yang hujan. Soalnya karena di sini hujannya deras banget. Seharian ini hujan ya. Nah, berarti kalau hujan gini, berarti sumber air tanahnya meningkat ya. Oh, one oh one. Oh ya. Berarti berarti ini sangat bermanfaat sekali untuk tanah selama nggak banjir ya. Gitu. Jadi hujan-hujan gini harusnya kita bersyukur karena wah ada tanahnya, ada air biasanya. Nah, kalau karena di beberapa daerah di Taiwan mungkin ada daerah yang tinggal di kota lain itu ada katanya ada yang kesulitan air ya. Dulu sempat kesulitan air, jadi setiap hari tertentu itu ada yang nggak boleh mandi atau ada yang pernah ngerasain kesulitan air di daerah lain di Taiwan. Kalau di Taipei, alhamdulillah saya belum pernah merasakan ini. Di Nantau, oh iya di Nantau, betul ya? Lagi susah air katanya. Oh iya, nggak ada air di sini setiap hari Jumat sama Sabtu. Itu di mana itu? Setiap Jumat dan Sabtu nggak ada air. Nanpu. Oh iya. Taoyuan. Oh di Taoyuan. Oh dekat sini ya berarti kota sebelah. Oh di Taoyuan. Di Taoyuan ternyata juga ada krisis air ya. Taoyuan Linkou. Iya iya. Hmm, Linkou. Iya iya iya. Nah jadi itu jadi eh iya iya iya. Oh gitu ya. Jadi kita merasakan sekali ya manfaat dari air tanah itu. Kalau nggak ada air tanah, kita sangat susah sekali ya mendapatkan air gitu kan. Tapi sebenarnya ada cara lain untuk mendapatkan air, yaitu dengan cara ada yang tahu cara lain selain mendapatkan air selain dari tanah dan PDAM? Hmm, menampung air ya, ada yang menampung air, ada yang sebagian menampung air hujan ya. Nah, dan air hujan. Nah, itu biasanya di kota ini biasanya di negara-negara atau di kota yang curah hujannya tinggi. Tapi ada beberapa kota yang atau negara yang curah hujannya mungkin rendah, seperti daerah Timur Tengah. Daerah-daerah Timur Tengah itu curah hujannya nggak tinggi, nggak seperti di Indonesia, di sini di Taiwan. Mereka karena iklimnya gurun ya, jadi mereka itu ada teknik namanya itu. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Selamat malam. Ya, selamat datang. Nah, itu ada teknik namanya desalinasi. Pernah tahu ya desalinasi? Jadi mereka itu apa? Manfaatkan air laut. Air laut itu kan asin ya. Nah, tapi mereka hilangkan garamnya sehingga jadi air tawar yang bisa dimanfaatkan. Nah, gitu. Tapi itu sih, tapi itu hanya ini malah itu karena biayanya juga mahal jadi nggak semua negara bisa gitu. Oke, next ya. Next ke ini. Itu next berikutnya. Tadi ada aspek ini aspek geografis. Yang pertama ada aspek fisik dan aspek sosial ya. Ternyata aspek fisik dan aspek sosial itu saling mempengaruhi. Contohnya itu tadi. Jadi contohnya air tadi ya. Air itu kan air tanah ya. Itu kan sumbernya ada di tanah. Tanah itu masuk dalam aspek fisik. Kalau aspek sosial jadi air tanah digunakan untuk kehidupan
manusia. Nah, gitu. Terus ini juga contoh lain ya, petani di sawah itu sangat mengandalkan air yang ada di tanah, air tanah ya. Oke, next. Nah, next yang kedua, aspek yang kedua yaitu ruang lingkup geografi. Nah, ruang lingkup geografi ini apa? Nah, ruang lingkup geografi ini yang pernah kita ini ya, pernah kita pelajari. Jadi meliputi analisis gejala. Jadi geografi ini meliputi analisis gejala fisik atau yang tadi fisik alam dan sosial atau manusia. Dan meliputi juga analisa penyebaran, interrelasi, interaksi dan interaksi sebab akibat. Nah, jadi melihat analisa gejala yang dipelajari, ini mesti ada muncul pertanyaan. Yang pertama, ini agak bahasa Inggris ya. Nah, ada what atau apa. Yang kedua, nah what itu jadi apa? Apa yang terjadi di permukaan bumi? Ini pertanyaan-pertanyaan ini biasanya digunakan untuk menganalisa. Jadi apa yang terjadi, terus kemudian where atau di mana terjadinya, di mana tempatnya. Nah, masih ingat gambar ini ya, gambar danau yang minggu pertama, 3 minggu yang lalu pernah saya tampilkan. Nah, itu kita bisa gunakan pertanyaan-pertanyaan ini untuk menganalisa apa aja yang bisa kita ambil dari gambar itu. Pertama-tama what, ini gambar apa misalnya. Terus apa yang bisa kita dapatkan dari tempat ini. Terus yang kedua where itu apa, di mana. Nah, kira ini danau ada di mana gitu. Terus yang ketiga ada why. Why itu apa? Kenapa? Sudah ini Pak dapat pelajaran bahasa Inggris semua ya? Ya. Kalau why, kenapa gitu. Nah, kenapa? Kok bisa ini kan ada danau? Kenapa kok danau ini? Kenapa bisa ada danau? Nah, gimana proses terjadinya danau? Nah, terus ada when. When itu apa, kapan? Oh iya. Wah, alhamdulillah sudah pinter. Berarti saya kalah dong. Wah, bahasa Inggris saya juga masih kurang bagus. Nah, jadi ada ini tadi. Ada when, kapan. Kira-kira kapan terbentuknya, sejak kapan ini di tempat itu ada danau gitu. Terus yang ketiga, who atau siapa. Maksudnya siapa ini? Siapa yang terlibat? Apa aja kira-kira yang terlibat dalam terjadinya fenomena-fenomena alam. Misalnya kayak contoh misalnya gempa bumi. Nah, gempa bumi itu bisa siapa aja yang terlibat, misalnya contoh siapa aja yang terlibat. Yang terlibat ini dalam artian yang merasakan atau yang terkena dampaknya. Nah, contoh misalnya biasanya gempa bumi yang terkena dampaknya biasanya orang-orang yang ada di daerahnya ya, daerah gempa bumi. Kalau yang enggak ya mungkin nggak terkena, bisa dibilang nggak terlibat dalam gejala itu gitu ya, dalam gejala gempa bumi. Oke, terus ada ini yang terakhir, ini yang sih ada bagaimana atau how. How bukan bukan how di ini ya, bukan bukan how bahasa Mandarin ya, tapi how bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris ada how juga, cuman beda artinya. Kalau how bagaimana, nah jadi bagaimana keterkaitan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, itu manusia dengan alam, alam dengan alam yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Contoh yang pernah saya kemukakan yaitu ada tanah longsor. Nah, tanah longsor itu nyata apa? Nyata tanah longsor itu nggak terjadi begitu aja, tapi ada faktor-faktor alam. Jadi antara hubungan alam dengan alam yang membuat dia jadi longsor. Misalnya karena tanahnya berbukit-bukit. Nah, nah kemudian ada what for atau untuk apa? Kepentingan apa? Nah, yang terakhir. Nah, jadi
Jadi ruang lingkup geografi ini cukup luas tapi mendasar. Jadi untuk melihat bagaimana ini, jadi ini ada yang kenal nama ini Daljuni. Saya juga nggak tahu ini ya, siapa Daljuni ini ya. Jadi ini dia mengemukakan pokok-pokok telah geografi. Nah, itu sebagai berikut. Jadi ada yang pertama ada ukuran, bentuk dan aneka gerakan bumi. Nah, jadi maksudnya gerakan bumi ini apa? Jadi ya tidak hanya perputaran bumi. Jadi ternyata tanah tanah yang kita injak ini kelihatannya mungkin rasanya kita berhenti ya. Ini berhenti tenang tetap aja di sini, tapi ternyata gerak. Gerak, tapi geraknya lambat sekali gitu. Lambat gerakannya bisa mungkin bisa dirasakan kalau kita hidupnya itu mungkin berjuta-juta tahun. Nah, itu ternyata tanah itu gerak, berpindah. Jadi contoh pulau itu ternyata pindah. Nah, nah, terus yang kedua ada persebaran atau serta posisi masa daratan dan wujud perairan. Nah, itu jadi persebaran, misalnya persebaran pulau, ada persebaran laut, ada sungai. Nah, terus yang ketiga ini ada batuan atau berbagai relief permukaan bumi. Nah, ini jadi salah satu ini ruang lingkupnya ya. Terus ada air di berbagai samudra, lautan, serta seluk-beluk gerakannya. Nah, air laut ternyata juga mengalir. Mereka mengalir dari mungkin ada yang dari sungai, kan biasanya air laut dari sungai ya. Ternyata di laut itu juga ternyata saling menyambung kan. Nah, kalau lautnya sendiri namanya bukan laut tapi namanya danau. Nah, karena laut itu saling menyambung. Seluruh lautan di dunia ini itu tersambung. Nah, itu airnya saling mengalir, berpindah airnya. Nah, terus yang selanjutnya ada pola persebaran dunia tumbuhan dan hewan. Nah, jadi persebaran uh, hewan dan tumbuhan ini juga berbeda-beda ya. Jadi ada hewan yang mungkin di satu tempat nggak ada, tapi satu tempat ada. Nah, terus ada kan beda-beda ya, biasanya daerah tropis hewan-hewannya seperti apa. Nanti kalau hewan yang daerah dingin, hewannya nanti apa spesiesnya apa aja. Nanti hewannya daerah panas, daerah gurun atau daerah padang-padang rumput beda lagi ya. Nah, bahkan di daerah yang sama sekalipun di Indonesia itu contohnya jenis ayam aja itu aja juga banyak sekali ya. Ada ayam Bali, ada ayam Jawa, ayam banyak sekali. Nah, gitu. Ayam-ayam yang ada di Pulau Jawa ini, gitu. Nah, terus tumbuhan juga gitu, sama juga. Tumbuhan juga beda-beda ya antar daerah. Jadi ada persebarannya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada atmosfer atau ruangan udara dan gejala di dalamnya ruang udara. Jadi mulai dari atas tanah sampai langit, sampai awan misalnya, itu adalah contoh atmosfer. Atmosfer itu lingkungan lingkungan keadaan udara sekitar. Nah, jadi gejala dalamnya serta pola iklim yang terdapat di permukaan bumi. Nah, jadi contohnya misalnya panas, dingin, bersalju atau musim panas. Nah, itu gejala-gejala yang ada di atmosfer. Nah, jadi kalau di dalam tanah mungkin gejalanya beda lagi. Kalau di dalam tanah ada gejala apa aja itu beda lagi. Nah, selanjutnya ada ras ras atau jenis umat manusia dan persebarannya. Nah, jadi manusia ini juga beda-beda ya. Mungkin bisa dilihat dari warna kulit sama wajah. Biasanya wajahnya kan bisa kelihatan kan kita, oh ini wajahnya orang orang Indo, ini wajahnya orang Vietnam atau mungkin orang orang Afrika, orang Arab gitu kan. Nah, nah, itu karena ada berdasarkan unit kenegaraan. Jadi setiap negara biasanya wajahnya hampir sama, tapi nggak semua juga ya. Gitu. Kalau saya kira orang Vietnam sama orang Indonesia mukanya hampir-hampir sama. Ya, gitu. Tapi orang Indonesia juga saya juga kalau saya rasa mukanya juga beda-beda sih. Jadi ada orang dari Jawa, orang dari Maluku, dari Ambon atau dari mana itu juga sebenarnya beda ya. Gitu. Dari satu negara sekalipun ya.
Oh gitu. Oh, katanya dibilang orang Vietnam. Kalau saya sering dikira orang Malaysia. Malah ada yang bilang ini. Ya karena orang orang Vietnam sama orang Indonesia wajahnya hampir-hampir hampir satu tipe ya, gitu. Di orang Filipina ya karena Filipina juga masih Asia Tenggara, rata-rata orang Asia Tenggara, orang Filipina. Kalau saya malah ada yang bilang saya kayak orang Arab, padahal orang tua saya nggak ada yang dari Arab. Padahal saya Arab dari mana? Mulai dari orang tua sampai nenek kakek itu nggak ada yang dari Arab. Nggak ada, saya asli asli banget Indonesia banget. Bahkan semua keluarga saya dari Surabaya. Malah dari Surabaya, tapi nggak tahu saya. Oke ya, next. Nah, jadi yang berikutnya, yang poin H, ada aneka bentuk kegiatan manusia dalam rangka menegakkan perekonomian. Nah, ini juga beda-beda ya. Kegiatan-kegiatannya yang dilakukan manusia ini untuk menegakkan perekonomian atau melakukan kegiatan atau melakukan kegiatan. Nah, jadi beda-beda ya antara kegiatan yang dilakukan orang Indonesia sama orang orang Vietnam, orang Taiwan maksud saya. Nah, itu beda-beda ya. Nah, terus yang berikutnya ada nah, ciri jenis pemukiman manusia. Nah, ini juga sangat berhubungan dengan iklim di daerahnya. Jadi, contoh misalnya mungkin kalau orang Indonesia mungkin hampir sama kalau sekarang ya, hampir sama kayak semuanya rata daerah di Indonesia itu mungkin hampir sama ya. Tapi kalau mungkin zaman dulu mungkin yang namanya bentuk rumah itu mungkin bisa beda-beda antara kan ada rumah adat ya, tahu rumah adat ya, mungkin di daerah Padang rumahnya bentuknya seperti apa, terus di Jawa itu pun ada Jawa Barat, ada Jawa Timur, itu bentuk rumahnya beda-beda. Kalau di Jawa Timur, Jawa Tengah, rumahnya joglo ya, biasanya. Gitu. Kalau rumah orang Betawi atau penduduk asli Jakarta biasanya bentuknya ada sendiri ya. Saya kurang tahu namanya apa itu. Gitu. Namanya apa ya, saya lupa juga. Nah, jadi bermacam-macam ciri dan jenis permukiman manusia yang ada. Terus yang kemudian ada ciri-ciri sosial dan budaya masyarakat manusia. Terus juga yang terakhir ada ini pengaturan umat manusia secara politis dan relasi antar mereka. Ini maksudnya politis ini jadi jadi hubungan diplomatik atau hubungan hubungan yang berhubungan langsung dengan kehidupan sosial. Nah, jadi kenegaraan biasanya. Gitu. Jadi dari beberapa hal ini, hal yang maksudnya dari aspek-aspek ini, mulai dari apa? Ruang lingkup mulai dari A sampai K ini yang kita sangat jelas sekali ya bahwa ruang lingkup geografi itu sangat luas. Jadi tidak terlepas dari aspek fisik, aspek manusia yang menjadi objek studinya. Sangat jadi geografi sangat berhubungan sekali ya sama sangat erat sekali sama kehidupan manusia dan hubungan manusia dengan alam. Gitu. Jadi dari ruang ini tercermin sifat karakteristik geografi sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan dan bidang studi yang berbeda dengan ilmu pengetahuan dan bidang studi lainnya. Jadi mungkin banyak apa sih yang membuat geografi ini berbeda dengan bidang studi yang lain. Nah, tapi mungkin masih bingung antara kok ini hampir sama ya antara geografi dengan biologi. Oh, ternyata beda. Kalau biologi itu membahas tentang kehidupan, kehidupan hewan, kehidupan tumbuhan, kehidupan manusia gitu. Cuman kehidupan saja. Tapi kalau geografi ini yang dibahas lingkungan banyak
biasanya lingkungan dan hubungan manusia dengan lingkungan. Manusia nggak hanya manusia aja, tapi manusia lingkungan dengan lingkungan juga. Nah, jadi itu yang membedakan ini. Jadi hal ini yang membuat geografi berbeda dari mata pelajaran yang lain atau bidang studi yang lain. Nah, terus yang ketiga tadi, yang kedua ya. Ini yang ketiga, ada namanya objek studi geografi. Nah, ini apa objek studi geografi? Nah, ini contoh objek studi geografi ini juga bisa dipecah-pecah lagi. Objek studi. Jadi ini maksudnya objek studi ini apa? Jadi unsur-unsur yang dipelajari dalam geografi. Yang pertama ada objek material. Apa itu material? Ini beda sama toko material ya. Material. Nah, mungkin Anda tahu toko material. Toko material itu biasanya artinya apa sih kalau material itu? Kan biasanya banyak tuh toko di Indonesia, toko material. Biasanya jualan apa? Jualan semen gitu ya. Jualan batu bata, jual pasir, jual paku. Nah, ya tahu material itu benda. Benda yang ya benda pokoknya. Nah, jadi ada materi, ada non material. Bentar. Nah, nanti kalau objek material ini apa? Contoh, jadi benda atau alat-alat yang atau sesuatu yang berfisik, fisik bisa dilihat. Jadi terdiri dari apa? Ada misalnya ada ini, misalnya adalah geosfer, jadi litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, dan antroposfer. Ini maksudnya apa? Jadi geosfer ini maksudnya apa? Jadi geosfer ini, geo ini maksudnya bumi, fer itu lapisan. Jadi mulai dari litosfer, litosfer itu apa? Litosfer itu berasal dari dua kata. Lito itu artinya batu, dan sfer itu lapisan. Jadi lapisan batuan. Jadi kalau tanah kita masuk ke dalam itu ternyata ada lapisan-lapisan. Yang paling dalam namanya lapisan litosfer. Litosfer atau lapisan batuan. Jadi isinya cuma batu. Batu-batu aja. Nah, ternyata di atas litosfer itu ada namanya hidrosfer. Hidro artinya air. Sfer lapisan. Jadi lapisan yang isinya cuma air. Jadi sebenarnya tanah tempat kita ini ya, itu ada namanya hidrosfer atau lapisan air. Nah, jadi kalau nanti ada ya, nanti di bab berikutnya nanti ada lapisan-lapisan tanah itu ternyata di bawah ada air. Ada air, ada kayak cadangan air. Nah, kemudian ada atmosfer. Atmosfer ini maksudnya apa? Atmosfer ini udara. Ya, jadi udah di atas tanah. Kemudian ada juga biosfer. Biosfer itu apa? Bio itu artinya kehidupan kan? Kalau sfer lapisan, jadi lapisan yang masih ada kehidupan. Jadi mulai dari atas tanah sampai langit di ketinggian berapa itu ternyata juga masih ada kehidupan. Kalau di atas tanah banyak sekali ya kehidupan, ada tumbuhan, ada manusia, ada hewan gitu. Tapi dalam tanah juga ada kehidupan ya. Nah, jadi kayak hewan-hewan yang ada di dalam tanah kayak seperti cacing atau hewan-hewan yang hidupnya di bawah tanah. Nah, juga di atas. Kalau di atas nanti ada kehidupan, ternyata kehidupan. Ada ya itu apa? Hewan-hewan yang bisa terbang, burung misalnya. Nah, itu ternyata burung juga kemampuan terbangnya beda-beda. Ada yang bisa tinggi, ada yang rendah gitu kan. Nah, jadi jadi kalau tapi ternyata nggak hanya ini ya, ternyata nggak tanah aja ya, tapi di air itu juga ada kehidupan ya. Ada ikan, nanti di bawah itu juga ikannya macam-macam. Ada ikan yang hidupnya di permukaan, ada yang di tengah-tengah, ada yang ikan khusus yang hidupnya tuh di dalam laut, dalam sekali. Nah, sampai mungkin manusia nggak bisa menjangkau. Nah, itu ada jenis ikannya sendiri. Nah, gitu. Nah, jadi unsur-unsur ini, unsur yang tadi ada litosfer, hidrosfer, atmosfer sampai antroposfer. Kalau antroposfer ini lapisan
langit ya. Jadi di ketinggian udara yang tinggi. Nah, itu. Jadi di mana mungkin tidak ada kehidupan. Nah, itu yang biasa disebut antroposfer. Nah, unsur-unsur ini sebenarnya dikaji oleh bidang ilmu lain. Ya, misalnya contoh litosfer itu oleh geologi, tapi ini kalau lebih mendalam lagi kita ada ilmu namanya geologi, tapi mungkin nanti ya biasanya mendapatkan biasanya waktu perguruan tinggi ya biasanya nanti ada jurusan geologi. Nah, terus ini biasanya mempelajari litosfer. Terus kalau atmosfer biasanya yang mempelajari klimatologi, geofisika, dan meteorologi. Nah, jadi kalau hidrosfer oleh hidrologi. Nah, kalau biosfer tadi tempat ada kehidupan ya. Jadi oleh biologi, antroposfer. Nah, antroposfer ini di atas, di langit. Jadi biasanya mempelajari sosiologi, antropologi, politik, ekonomi, dan yang pelajari malah ekonomi ya, ekonomi politik gitu. Nah, terus kalau geografi di mana? Nah, geografi ini mempelajari ilmu kebumian karena geografi kan ilmu bumi ya. Dan kehidupan manusia secara terintegrasi atau terpadu. Nah, bagaimana hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik antara faktor fisikal dan manusia tersebut secara menyeluruh. Jadi karena ilmu geografi itu berada di dua pijakan, yaitu ilmu alam dan ilmu sosial. Ilmu alam kan, tapi kalau lebih banyaknya di biologi. Kalau ilmu sosial mungkin banyaknya di ekonomi, di sosiologi, antropologi, politik. Nah, kalau geografi itu kedua-duanya, tapi cuman tidak mendalam di dua-duanya ya. Kalau mendalam dua-duanya susah banget ya. Jadi nah, geografi itu ada di tengah-tengahnya antara faktor fisikal dan non fisik dan manusia yang ini secara menyeluruh gitu. Terus ini yang berikutnya geografi mempelajari semua lapisan tersebut. Lapisan tadi ya, lapisan-lapisan ini ya. Mulai dari apa? Mulai dari litosfer sampai antroposfer ya. Mempelajari semua lapisan tersebut dengan menggunakan pendekatan lingkungan dan kewilayahan serta dalam konteks keruangan. Nah, ini berhubungan sama materi-materi yang pernah kita bahas sebelumnya ya. Nah, jadi sebagaimana dijelaskan dalam pendekatan geografi di atas. Nah, pendekatan lingkungan dalam geografi artinya selalu melihat bagaimana hubungan dan keterkaitan aspek fisik dan lingkungan hidup lainnya di permukaan bumi. Nah, jadi kalau kemarin ada pendekatan ya, ada semacam pendekatan geografi ada banyak sekali ya. Ada apa namanya? Ada apa namanya? Nah, ini ada pendekatan kan, ada pendekatan fasial atau ruangan, ekologi, masih ingat ya? Ekologi, terus ternyata ekologi atau lingkungan itu ada dua, ada lingkungan fisikal, non fisik. Nah, kalau di fisikal itu ada bisa dibaca lagi, ada aspek topologi, biologi, ada berapa? Ada 3, sama kalau yang non fisik ada 4 gitu. Nah, oke, terus selanjutnya sampai mana tadi? Nah, jadi pendekatan kewilayahan tadi yang atau regional dengan adalah melihat ruang sebagai wadah yang mempunyai keunikan atau perbedaan ya, karena masing-masing lokasi atau masing-masing tempat di bumi ini berbeda-beda, ada perbedaan sendiri-sendiri sebagai hasil interrelasi dan integrasi antara aspek fisik dan ada dalamnya. Nah, jadi konteks keruangan artinya geografi selalu melihat ruang dalam pengertian 3 dimensi, yaitu atmosfer. Itu atmosfer itu yang di atas ya. Maksudnya lapisan yang di atas, bawah itu ada litosfer,
kalau di tanah, dan ada luasan gitu. Luasan itu maksudnya jadi ada, kalau ke atas, kalau hubungannya atas bawah itu atmosfer dan litosfer, ada yang meluas, mendatar atau mendatar, yang atau itu hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Tuh. Kemudian ini ada apa lagi? Ini ada ciri-ciri geografi. Nah, ciri-ciri geografi ini apa? Geografi yang pertama, melihat permukaan bumi sebagai lingkungan hidup manusia. Jadi ini ya, ini mungkin di pelajaran lalu pernah ada di dalam pendekatan geografi yang ada pendekatan spasial ya. Nah, jadi ruang apa? Ini yang menyatakan bahwa bumi ini tempat lingkungan hidup manusia, dan mempelajari tentang 3 macam makhluk hidup. Ada makhluk hidup, ada apa? Ada manusia, hewan, dan tumbuhan gitu. Dan ternyata mereka tiga itu saling berinteraksi dengan lingkungan gitu. Dengan lingkungan, contohnya permukaan bumi ya. Kemudian yang kedua, geografi melihat persebaran manusia dalam ruang dan bagaimana ruang dengan segala sumber dayanya. Ini masih kan semua ya, masih ingat tentang materi-materi yang sebelumnya ya. Nah, adanya di ini ya, adanya di materi prinsip geografi. Ada interrelasi, sama ada ini apa? Nah, perbedaan sumber daya yang ada di masing-masing tempat. Oke. Yang berikutnya ada nomor 3, geografi melihat ciri khas suatu daerah sehingga persamaan dan perbedaan wilayah semakin jelas. Jadi apa? Jadi dengan belajar geografi ini kita jadi semakin tahu perbedaan dan persamaan dari masing-masing daerah, masing-masing area. Jadi kita bisa apa? Jadi kita bisa menyatakan bahwa area ini berbeda karena ada berbagai macam perbedaan yang bisa dilihat dari berbagai aspek. Mungkin dari sosial budaya, dari sumber daya alam yang dihasilkan, mungkin dari suhu udaranya. Oh, ternyata apa beda gitu. Kalau sama, oh berarti sama gitu. Berarti ini masih satu daerah gitu. Kalau satu daerah pun kita bisa pecah lagi. Kenapa? Mungkin perbedaan letaknya satu di utara, satu di selatan. Oh berarti ini dua daerah yang berbeda gitu. Nah, itu kalau itu manfaatnya belajar geografi. Yang terakhir, yang keempat, ini dalam pelajari suatu fenomena atau gejala, geografi selalu mengkaitkannya dengan unsur letak, jarak, persebaran, interrelasi gerakan, dan regionalisasi. Nah, ini seperti yang tadi saya katakan ya. Jadi mempelajari suatu fenomena atau gejala yang ada di permukaan bumi atau yang ada di dunia ini. Jadi ini selalu dikaitkan dengan unsur letak, jarak, misal fenomena apa aja banyak sekali, nggak hanya bencana alam. Contohnya bencana alam, tapi ternyata fenomena alam itu banyak sekali. Kan ada faktor fisik, misalnya ya tadi bencana alam atau gempa bumi. Nah, kalau kita belajar geografi ini juga nanti kita tahu kenapa gempa buminya ada di sini, kenapa enggak daerah lain, terus kenapa terjadi gempa bumi. Terus contoh lain, misalnya kayak kemarin masih ingat ya, jadi kenapa eh, misalnya dicontoh di Taiwan ini kenapa kok banyak orang Indonesia. Nah, kita bisa dari geografi ini bisa tahu, oh kenapa, kira-kira apa yang membuat orang Taiwan ini kenapa banyak orang Indonesia seperti kita ini berpindah ke Taiwan. Nah, itu satu fenomena juga kan. Nah, jadi karena apa ya? Karena ada interrelasi. Nah, jadi juga ada gerakan dan regionalisasi. Maksudnya regionalisasi ini apa? Regional itu kan daerah. Jadi pendaerahan maksudnya.
Oke, nah next. Ini yang bawah ini kita langsung lanjut aja ya ke yang B, objek formal. Tadi yang pertama sebelum objek formal apa? Objek material yang pertama ya tadi. Yang kedua, objek material ini apa? Objek yang terlihat. Yang kedua ini ada objek formal. Objek formal ini maksudnya apa? Nah, ada objek formal adalah cara pandang dan cara berpikir terhadap gejala yang ada di permukaan bumi, baik keadaan fisik maupun keadaan sosial. Nah, jadi cara pandang terhadap objek formal dilihat dari organisasi keruangan yang atau bahasa Inggrisnya apa? Spatial setting. Nah, yang meliputi satu pola persebaran gejala tertentu di permukaan bumi ini. Lagi-lagi ngomong persebaran ya. Yang kedua ini keterkaitan atau hubungan antar sama atau tadi apa sebutnya? Interrelasi. Ya. Terus kemudian perkembangan atau perubahan pada gejala tersebut atau spasial proses, jadi proses yang ada di daerah tersebut. Nah, nah ini dari ini objek dari 5 objek ini maka muncul tadi kembali lagi ke pertanyaan tadi ya, pertanyaan-pertanyaannya. Ada what, ada where, ada when. Terus yang berikutnya ada why sama ada who dan how. Nah, jadi pertanyaan ini bisa apa? Untuk digunakan untuk menganalisa objek geografi. Nah, yang kita ini yang sedang kita pelajari. Nah, oke. Nah, tadi kita lanjut aja ya. Nah, ini contohnya ini, contoh-contoh. Nah, ini ada contoh penggunaan 5WH atau 5WH. Kenapa WH? Karena awalannya selalu WH. What, where, when, why ini who ini alamatnya selalu WH kecuali yang terakhir yaitu apa? How. How ini kan nggak termasuk WH. Jadi kan depannya H dan beda lagi ya. Gitu. Nah, ini contohnya masing-masing ada contohnya nih. Nah, ini mau pada ini nggak mau mau langsung ke tanya jawab atau gimana? Buat langsung ke tanya jawab. Ini soalnya banyak sekali ini. Langsung tanya jawab. Oke, nggak apa-apa. Langsung bisa. Nggak apa-apa ya. Berarti jadi materi yang masih ini kita kita lewati aja ya. Kita lewati ya. Nggak apa-apa. Karena saya rasa ini nggak terlalu penting sebenarnya. Kayak ini kan cuma ilmu ini aja ya. Cuman ini hanya pengertian saja. Mungkin yang lebih penting bab-bab yang berikutnya. Nggak apa-apa. Nanti kalau nggak bisa jawab, nanti saya yang jawab. Jadi biar biar apa? Biar biar ini. Sebentar ya, saya scroll sampai ke pertanyaan-pertanyaannya. Bentar. Sebentar. Ini kok nggak bisa di zoom out. Wah, ini sebentar ini saya harus scroll sampai bawah ini. Karena memang ini ada masalah jadi nggak bisa di zoom out. Nggak, ini pada nggak sabar lihat pertanyaan-pertanyaannya ya. Pertanyaan asik sekali pertanyaannya. Nah, jadi ini sebentar ya. Maaf sekali ini ada masalah teknis. Ini kelihatannya masalahnya harus ditutup, tapi kalau ditutup programnya nanti malah bukannya kelamaan. Nah, gitu. Enggak, ini pertanyaannya ngikut ke buku ini, jadi nanti kita bisa lihat bareng-bareng pertanyaannya. Iya, ini karena tadi saya ngomong terus dari tadi ya, wah, jadinya kelasnya jadi dua arah. Oh, ini udah sampai ringkasan. Ringkasan ini terakhir sekali ya. Nah, oke, sebentar lagi. Satu.
Glosarium. Mari, monggo, monggo yang mau minum. Yang mau minum. Iya, untuk video sengaja saya nggak buka soalnya biasanya ini apa? eh, karena kemarin ini karena sinyal saya lagi agak kecil hari ini, jadi mungkin saya khawatir mengganggu apa namanya? Mengganggu suaranya. Karena kemarin pengalaman kemarin ya, jadi ah oke ini sudah mulai kelihatan pertanyaannya di sini. Nah, oke, yang pertanyaan pertama nomor satu. Lahirnya studi geografi yaitu kelihatan pertanyaan semua ya, kelihatan ya, kelihatan ya. Nah, oke, oke, saya baca aja ya. Nomor satu, lahirnya studi geografi yaitu yang satu A, sejak abad pertengahan. B, sejak orang melakukan perjalanan atau penjelajahan muka bumi. C, sejak manusia mengenal tulisan. D, sejak munculnya cerita tentang keadaan muka bumi. Atau E, sejak manusia hidup secara nomaden. Apa nanti? Jawabannya apa? Ada yang B, ada yang E, ada yang lain? Yang lain? Yang benar, wah banyak jawab B, ada yang A. Yang benar jawabannya yang B ya. Kenapa? Karena sejak sebelum karena ini sebelum ini ya, mungkin masih ingat pelajaran minggu pertama ya, ya banyak sekali. Jadi sebenarnya manusia pertama yang ada di bumi ini pun juga sebenarnya sudah mempelajari geografi. Yaitu apa? Eh, apa sebentar, sebentar. Nah, jadi sebenarnya jauh sebelum ini, sebelum manusia sebelum zaman kita atau manusia pertama itu sudah mempelajari geografi karena manusia karena sudah tidak dapat melepaskan diri dari lingkungannya. Jadi karena manusia membutuhkan berbagai unsur yang ada di bumi. Jadi manusia itu selalu mencari sesuatu yang baru. Nah, ya kalau nggak salah, kalau yang salah nggak apa-apa, karena ini nggak dinilai. Jadi untuk mengingat aja. Jadi jawaban yang benar, nomor satu, kapan lahirnya studi geografi yaitu yang B. Ya, sejak orang melakukan perjalanan dan penjelajahan di muka bumi ini. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, yang kedua, istilah geografi pertama kali dikemukakan oleh A. Eratosthenes, B. Strabo, C. J. E. Preston, D. Carl Ritter, atau E. John Hanrath. Nah, kira-kira jawabannya yang benar yang halo? Yang tahu jawabannya? Yang pertama kali membuat istilah geografi. Nah, jawabannya beda-beda. Ada A, ada B, ada C. Kebanyakan jawab A ya. Yang benar jawabannya A. Alpha. Apa? Siapa itu? Eratosthenes. Nah, jadi Eratosthenes ini yang pertama kali. Sebelum Masehi ya. Jadi yang kedua itu Eratosthenes ini yang pertama kali mencetuskan istilah geografi atau yang artinya bumi, grafin atau penulisan atau uraian. Nah, kemudian kemudian yang B itu Strabo itu yang melanjutkan. Ini yang memperluas lagi. Jadi dia mengatakan, oh geografi itu erat kaitannya dengan karakteristik tertentu mengenai suatu tempat dan perhatikan juga hubungan. Nah, jadi kita nggak hanya pelajari ilmu bumi aja, tapi juga hubungan masing-masing tempat. Oh, suaranya hilang. Bentar. Tes tes.
Oh ya nggak apa-apa. Nah ini yang nggak sempat belajar nggak apa-apa. Nanti di sini ini cara belajar yang paling efektif ya. Nah, yang A ya. Nah oke, sekarang yang ketiga. Geografi adalah penulisan tentang bumi. Didefinisikan oleh, aduh, penulisan tentang bumi. Yang A. Carl Ritter, B. John Hanrat, C. Strabo, E. Eratosthenes atau G. E. Preston. Yang tadi D. Eratosthenes, C. Strabo, B. John Hanrat, A. Carl Ritter, atau yang E. Ilmu tentang penulisan bumi. Ya, yang benar, lagi-lagi Eratosthenes. Nah, Eratosthenes kan yang pertama kali mencetuskan istilah geografi. Geografi kan artinya geo, bumi, grafin atau grafi kan grafein, artinya penulisan atau uraian. Nah, berarti nomor 3 jawabannya yang D. Ini hampir sama, 2 sama 3, cuman menjebak aja. Dibalik, kalau ini istilah geografi, pertama dikembangkan oleh siapa, terus geografi ini tentang penulisan bumi, jadi artinya geografi juga. Gitu. Yang salah nggak apa-apa, jangan khawatir. Nah, dan ini kita wajib tahu. Belajar, belajar jangan takut salah ya. Nah, oke, yang keempat, pertanyaan keempat. Menurut aliran fisis determinis, kehidupan manusia ditentukan oleh, ini maksudnya apa? Aliran fisis determinis. Yang A, oke saya ulang lagi ya dari awal ya. Menurut aliran fisis determinis, kehidupan manusia ditentukan oleh A. Manusia itu sendiri, B. Ilmu pengetahuan, C. Budaya manusia, D. Teknologi, E. Alam. Apa kira-kira? Kehidupan manusia ditentukan oleh apa? Jawabannya beda-beda ya. Nah, jadi kehidupan manusia ini ditentukan oleh, yang benar jawabannya yang E. Oh, fisis determinis. Oh ya, saya belum pernah jelaskan ya. Jawabannya yang benar jawabannya E. Alam. Nah, jadi uh, kalau di sebentar, 10 menit. Nah, banyak sekali benar jawabannya. Nah, jawabannya yang E. Kalau fisis determinis artinya apa ini? Maksudnya uh, belum tahu juga ya maksudnya apa ini. Jadi makanya saya kemarin belum belum saya jelaskan masalahnya. Oke, lanjut ya pertanyaan berikutnya. Wah, ini susah juga ini. Aliran posibilisme adalah apa? Saya belum pernah jelaskan ya ini ya. Kita cara sama-sama cari tahu ya. Jadi, nah, posibilisme ini apa sih? Yang A, manusia sebagai pandangan yang pasif. Atau B, manusia tunduk pada alam. C, alam hanya memberi kemungkinan produktivitas pada manusia. D. Budaya manusia menentukan alam. Atau E. Karakter manusia ditentukan oleh alam.
posibilisme. Kalau yang nggak tahu jawab, jawab asal aja nggak apa-apa ya. Jadi sebenarnya jawab paling nggak apa-apa karena ini salah. Jawab salah juga nggak apa-apa. Karena posibilisme itu maksudnya gini jadi yang benar itu yang benar jawabannya yang apa? Yang benar jawabannya yang C ya. Alam hanya memberi kemungkinan produktivitas pada manusia. Nah, yang jadi posibilisme ini possible ini dari bahasa Inggris ya possible. Jadi possible itu mungkin. Jadi kemungkinan. Jadi alam hanya memberi kemungkinan. Jadi ada kata kemungkinan ya. Nah, produktivitas pada manusia. Jadi alam itu memberikan beberapa sumber daya kepada manusia. Kemudian sejauh mana manusia itu bisa mengolahnya gitu ya. Jadi kalau ada posibilisme jawabannya C ya. Jadi ya banyak berikan. Oke, kemudian next. Geografi akan memiliki objek yang sama dengan ilmu lain. Terutama ilmu apa? Yang A, material, B, fungsional, C, formal, D, kajian, E, ruang lingkup. Nah, geografi mungkin akan memiliki objek yang sama dengan ilmu lain, terutama dalam objek apa? A, material, B, fungsional, C, formal, D, kajian, ya atau ruang lingkup. Nah, objek. Nah, jadi yang benar kalau material fungsional, formal semuanya berbeda ya. Yang mungkin bisa sama dengan ilmu lain yaitu yang D, kajiannya. Jadi yang dikaji oleh kalau ruang lingkup jelas beda ya. Kalau yang ruang lingkup antara geografi dengan misalnya biologi itu jelas beda sekali ya. Nah, jadi jawabannya yang benar yang D kajian. Jadi mungkin ada beberapa bidang studi lain yang kajiannya sama dengan geografi gitu. Nah, jadi em, mungkin soal biologi yang dikaji apa manusia misalnya hubungan manusia dengan binatang misalnya dengan hewan atau dengan tumbuhan misalnya. Nah, kalau di geografi juga ada ya yang bahas itu. Nah, kalau mungkin di biologi juga ada juga. Nah, jadi mungkin bisa sama dengan bidang studi lain karena kajiannya yang sama. Cuman dari ruang lingkup berbeda. Nah, oke, terus yang ketujuh, pertanyaan 7, objek material geografi yaitu A. Antroposfera, B. Geosfera, C. Oceanografi, D. Troposfera, atau E. Hidrosfera. Tadi baru kita bahas ya, mungkin masih ingat banget, masih anget ini. Wah, banyak yang betul. Rata jawabannya benar yang B ya, geosfer, bumi ya. Nah, kalau antroposfera ini bahasnya lain ya. Oke, 100 buat semuanya. Nah, oke, rata-rata benar semua geosfera. Wah, ini gampang banget. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya, nomor 8. Di bawah ini yang bukan merupakan konsep dasar geografi. Gitu. Yang merupakan bukan konsep dasar. A. Pola, B. Budaya, C. Jarak, D. Aglomerasi, dan E. Lokasi. Kira-kira apa yang bukan merupakan konsep dasar geografi?
B. Ada yang jawab B. Yang lainnya? Ada yang D, ada yang B. Nah, ini lagi-lagi jawabannya yang benar yang B ya, budaya. Karena kalau pola, jarak, aglomerasi, lokasi itu kan dasarnya geografi ya. Jadi geografi selalu pelajari pola. Aglomerasi ini maksudnya perbedaan aglomerasi ini. Perbedaan lokasi. Nah, kalau budaya mungkin cuma dibahas aja, cuman bukan mendasar dari geografinya ya. Gitu. Yuk, oke. Ah, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Yang penting sudah menjawab. Nah, oke, yang kesembilan. Ini. Berikut ini tujuan mempelajari geografi, kecuali. Nah, yang A, memiliki pengetahuan, sikap, keterampilan untuk mengembangkan kemampuan berpikir analisis geografis dan memahami gejala geosfer. Atau yang B, memiliki kemampuan untuk menguasai bumi. C, memupuk rasa cinta pada tanah air, menghargai keberadaan asing, mengetahui berbagai fenomena geosfer yang terjadi. Kira-kira mana yang bukan tujuan untuk mempelajari geografi? Hah? Ada yang benar, ada yang salah jawabannya ya. Gak apa-apa. Ada yang kurang tepat. Nah, yang benar ya yang merupakan bukan tujuan atau ini kan tujuan kecuali, tapi ada kecuali belakangnya, hati-hati ya kalau ada kata kecuali. Nah, jadi yang benar yang jawabannya yang B. Kenapa? Loh kok yang B? Memiliki kemampuan untuk menguasai bumi. Nah, ternyata ilmu geografi itu tuh kita belajar geografi bukan untuk menguasai bumi ya. Nah, terus kenapa kalau yang lainnya misalnya misalnya yang lainnya apa? Yang lainnya loh ada yang D, banyak yang jawab D ya, gitu. Yang D itu menghargai keberadaan negara asing. Loh, kalau kita mungkin kalau kita nggak belajar geografi, mungkin kita mikir, orang asing datang ke negara kita, kenapa? Wah, dia mau menguasai negara kita. Tapi kalau kita belajar geografi, kita bisa berpikir beda. Oh, orang asing mungkin mungkin karena kita ingat ada interaksi ya, ada interrelasi ya. Jadi mungkin orang asing ke sini datang karena dia membutuhkan sesuatu di negara kita yang nggak ada di negaranya. Nah, jadi jadi kita bisa menghargai keberadaan negara asing. Nah, oh karena kita butuh negara itu. Nah, jadi yang sebenarnya jawabannya yang B. Oke, next. Nah, ini saya lihat dulu ada pertanyaan. Oh, pertanyaan banyak sekali ya pertanyaannya. Yang khawatir. Ini. Oke, nah terus yang berikutnya ada prinsip ilmu geografi yang merupakan dasar atau kunci pertama dalam kajian ilmu geografi yang dapat menggambarkan prinsip-prinsip lainnya disebut. Saya ulang ya. Prinsip ilmu geografi yang merupakan dasar atau kunci pertama dalam kajian ilmu geografi yang menggambarkan prinsip-prinsip lainnya disebut A. Interrelasi, B. Persebaran, C. Deskripsi, D. Korologi, atau E. Jarak. Nah, ini masih ingat ini apa? Kira-kira kata korologi ini. Nah, masih ingat prinsip geografi ya. Jadi ada ada salah satu prinsip yang merupakan gabungan dari perpaduan ketiga prinsip di atas. Nah, kira-kira yang mana itu? Kan ada banyak tuh prinsip. Ada interrelasi, persebaran, deskripsi, korologi, jarak. Nah, kira-kira di sini ada yang jawabannya yang merupakan menggambarkan prinsip lainnya. Karena ada kata menggambarkan prinsip lainnya ya. Nah, jawabannya yang D, delta atau korologi. Jadi masih ingat ya pelajaran prinsip-prinsip geografi ya. Jadi
Eh, Korologi itu apa? Korologi itu prinsip gabungan pertigaan dari ketiga yang prinsip yang lainnya, yaitu interrelasi, persebaran, dan deskripsi. Nah, jadi itu di Oke, next ya. Next, sekarang waktu juga semakin malam. Oke, penduduk dunia cenderung menempati wilayah-wilayah yang banyak memiliki cadangan air dengan topografi yang datar. Dalam geografi, fenomena tersebut salah satu konsep esensialnya yaitu nah, A. Jarak, B. Aglomerasi, C. Lokasi, D. Keterjangkauan, atau E. Kemudahan. Kira-kira yang mana jawabannya? Cadangan air. Jarak, aglomerasi, lokasi, atau kemudahan. Ya, penduduknya cenderung menempati wilayah yang memiliki cadangan air dan topografi yang datar. Dalam geografi, fenomena memiliki cadangan air dan topografi yang datar. Jadi jawabannya yang lokasi. Jawabannya yang C ya. Faktor lokasi ya. Karena ada lokasi yang mungkin cadangan airnya nggak banyak, tapi jadi yang benar misalnya kenapa kenapa? Oh, karena cadangan air yang banyak dengan topografi atau daerah yang datar. Nah, jadi kenapa? Karena kalau datar itu lebih enak ya untuk dibangun apapun, kita nggak susah. Nah, jadi yang benar jawabannya yang C ya. Oke, yang 12. Saat ini istilah ilmu bumi sudah tidak lagi tepat untuk menyebut geografi karena apa? A. Ilmu yang pelajari manusia. B. Pengertiannya sama dengan geologi. C. Sudah ketinggalan zaman. D. Geografi ilmu tentang wilayah. E. Ilmu bumi sudah berubah menjadi geografi. Kira-kira alasan kenapa nama ilmu bumi itu sudah tidak dipakai untuk menyebut geografi. Hmm. Nah, geologi. Jadi karena dulu namanya ini ya, kalau geologi kan ilmu pengetahuan tentang tanah ya sebenarnya. Geologi. Jadi apa? Karena geografi juga mempelajari manusia. Jawabannya yang A ya. Yang A karena geografi juga mempelajari karena nggak hanya mempelajari bumi aja, ternyata juga ilmu lainnya, yaitu contohnya manusia ya. Nah, oke. Wah, banyak sekali ya ini. Ini berapa sih? Saya juga kurang tahu ini berapa ya. Sampai berapa pertanyaannya ini? Oke, sampai ini ya, sampai 20 aja ya. Lanjut. Oke, oke, lanjut. Tadi sampai mana tadi? Oh, sampai yang nomor 13 ya. Oke, 13. Gejala yang terdapat pada suatu daerah akan berkaitan dengan gejala di daerah lainnya. Dia merupakan perwujudan konsep A. Interaksi keruangan. Wah, nambah waktunya. Oh, wah gimana ya? Ya, ntar deh. Nanti. Gejala daerah lainnya. Ini merupakan perwujudan konsep A. Interaksi keruangan. B. Relasi wilayah. Atau C. Persamaan wilayah. D. Perbedaan wilayah. Atau E. Keunikan wilayah. Gejala terdapat suatu daerah berkaitan dengan gejala di daerah lainnya. Nah, ini kira-kira punya konsep apa kira-kira ini?
Ada kata berkaitan. Saya kasih petunjuk ya. Ada kata berkaitan di sini. Berkaitan. Ada kata berkaitan. Nah, kira-kira kaitan itu apa artinya? Hah? Jawabannya C bersama sama. Oke, A interaksi. Yang benar jawabannya yang yang ada yang benar ya, ada yang benar jawabannya yang bravo. Bravo, relasi wilayah. Karena relasi itu artinya berkaitan ya. Jadi berkaitan dengan gejala di daerah lainnya. Jadi relasi wilayah. Gitu. Oke, nomor 14. Nah, pertanyaan yang merupakan ciri khas geografi yaitu A. What? W. Where? C. Why? D. When? Atau E. How? Bravo yang benar jawabannya. Where? Di mana ya? Oke, next. Suatu lokasi pengertiannya akan menjadi tempat apabila A. Menunjukkan posisi suatu daerah. B. Memiliki informasi tertentu. C. Dapat menunjukkan kaitannya dengan daerah lain. D. Mudah dijangkau. Atau E. Menunjukkan interaksi dengan objek lainnya. Kira-kira suatu lokasi pengertiannya akan berubah menjadi tempat apabila menunjukkan posisi suatu daerah. Atau apa? Memiliki informasi tertentu, dapat menunjukkan kaitannya dengan daerah lain, mudah dijangkau. Atau yang E. Menunjukkan interaksi dengan objek lainnya. Hmm? Jawaban. Nah, wah banyak yang jawab A ya, menunjukkan posisi suatu daerah. Jawabannya bravo, memiliki informasi tertentu. Nah, jadi suatu daerah itu kalau udah ada informasinya bisa jadi suatu tempat ya, bisa. Hmm, hmm, oke oke. Next. Jadi jawabannya yang bravo ya, memiliki informasi tertentu. Oke, next. Sebentar. Oke, nah. Oke, next. Nomor 16. Pendekatan geografi dalam menganalisis gejala atau fenomena geografis berdasarkan penyebarannya ialah A. Keruangan, B. Kelingkungan, C. Kompleks wilayah, D. Deskripsi, atau E. Interrelasi. Ada kata penyebaran di sini. Berdasarkan penyebaran, kira-kira keruangan, kelingkungan, kompleks wilayah, deskripsi, atau interrelasi. Nah, ada penyebaran ya. Ada kata ini kata kuncinya penyebaran di sini. Halo? Penyebaran, penyebaran. Ya, 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 ya. Yang mau diganti jawabannya juga boleh. Misalnya berubah pikiran, ganti aja. Das. Oh, salah tapi ini. Nah, yang benar jawabannya yang yang E ya. Eko. Interrelasi. Karena ada interrelasi tadi apa? Hubungan timbal balik ya. Jadi jadi hubungan ya, gitu.
Hubungan, jadi kalau penyebaran selalu ada hubungan ya. Gitu. Lingkungan ya. Oke, yang 17, yang berikutnya. Bentar, ini nah, dalam mengkaji proses terbentuknya bumi, geografi dibantu oleh ilmu penunjang, yaitu ini ada mengkaji proses terbentuknya bumi. Geografi dibantu oleh ilmu penunjang, yaitu nah, geologi, geomorfologi, hidrologi, ilmu tanah, atau ilmu biologi. Ini kata kuncinya proses terbentuknya bumi. Geologi, geomorfologi, hidrologi, ilmu tanah, atau biologi. Kalau nggak tahu jawab asal aja nggak apa-apa. Kalau nggak tahu jawab asal aja nggak apa-apa. Wah, ya, jawabannya yang bravo ya. Geomorfologi. Karena geomorfologi artinya geomorfologi itu bentuk, geo bumi ya. Jadi proses terbentuknya bumi. Dibantu oleh ilmu geomorfologi ya. Oke, nah ini ada lagi ini. Wah, ini istilahnya baru ini. Untuk memvisualisasikan data dan informasi geografis dengan menggunakan teknik komputer diperlukan cabang geografi teknik, yaitu A. Kartografi, penginderaan jauh, sistem informasi geografis, interpretasi foto udara, atau interpretasi citra. Untuk memvisualisasikan data dan informasi geografis. Ada jawabannya, ini sudah di sini kelihatan dan jawabannya. Jawabannya yang Charlie. Sistem informasi geografis. Ada kata data berarti hubungannya sama sistem informasi ya, terus ada informasi geografis. Nah, gampang sekali. Ini udah jawabannya sudah kelihatan. Oh, ini ada salah satu daerah di Indonesia. Nah, ada yang dari sini mungkin ya, Karawang. Karawang saat ini merupakan kawasan lumbung padi Jawa Barat, tetapi belum tentu untuk masa akan datang. Hal ini merupakan contoh dari konsep A. Keunikan wilayah. B. Relokasi relatif. C. Relasi wilayah. D. Interaksi keruangan. Atau E. Perubahan yang terus-menerus. Tuh. Halo. Gampang sekali jawabannya ini. Jadi ini merupakan ini jadi tetapi belum tentu untuk masa depan akan datang. Nah, jawabannya yang eko ya jawabannya. Perubahan yang terus-menerus. Karena tapi belum tentu. Jadi mungkin daerah Karawang itu mungkin karena ada perubahan ya. Nah, jadi mungkin saat ini merupakan lumbung padi Jawa Barat, tapi karena mungkin ada perubahan apa, nah itu jadi mungkin bisa berpindah atau mungkin sudah tidak menjadi lagi ya. Mungkin pindah di mana gitu ya. Gitu. Ini yang terakhir ini. Kita sampai di pertanyaan terakhir. Konsep geografi yang akan muncul dalam mengkaji fenomena banjir adalah A. Hujan, permukiman, lereng, hutan. B. Erosi, tebing, air tanah, batuan. C. Kerusakan hutan, hujan, sungai, sampah. D. Sedimentasi, tanah, vegetasi, muara. Atau E. Sampah, permukiman, dataran rendah, erosi. Kira-kira konsep geografi yang muncul dalam mengkaji fenomena banjir. Kira-kira yang mana? Gitu. Dan hujan, sungai, sampah. Konsep geografi. Ada yang jawab, ada yang C, ada yang E gitu ya. Karena hampir sama ya, ada sama-sama ada sampahnya ya. Nah, yang benar yang Charlie ya. Kalau erosi, tebing, air, tanah, batuan itu mungkin ke tanah longsor ya.
Nah, banyak ke tanah longsor. Jawabannya yang Charlie, kerusakan hutan. Kerusakan hutan bisa terjadi juga. Karena hutan kan mengurangi daya resap tanah, daya resap tanah. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Nah, hmm, pertanyaan terakhir. Oke, ini sudah selesai tanya jawabnya. Kita akhirnya selesai untuk membahas bab satu. Nah, isian nggak dulu deh, karena isian kan panjang. Kalau isian ini dijawab sendiri-sendiri aja, gitu. Cuman yang pilihan aja ya, karena pilihan bisa ini. Oke, malam ini sudah sampai di sini dulu mungkin ya. Nilainya 100 semua. Wow, 100 semua. Ini udah dihitung sendiri-sendiri ya. Enggak, karena ini enggak saya nilai kok, cuman ini hanya kita karena ini juga proses belajar ya. Nah, yang salah banyak nggak apa-apa, nggak apa, jangan khawatir karena ini. Ya, oke. Mungkin untuk ini dulu ya untuk hari ini, untuk malam ini. Wah, seneng ya belajar geografi. Nah, mungkin minggu depan insya Allah kita membahas tentang, oh ya, untuk ini, karena nanti kalau yang betul satu, yang betul satu nggak apa-apa. Nah, sebentar. Oke, nah ini untuk yang bab 2 nanti ada proses pembentukan bumi. Ini nanti kita lebih mendalam ya, ini lebih teknis lagi. Oh ya, terus untuk ini kira-kira nanti mungkin untuk bulan Juni nanti mungkin ya alhamdulillah. Jadi untuk oke, nanti untuk bulan Juni mungkin mungkin saya mungkin lebih ini ya, lebih cepat mungkin mengajarnya em, mungkin karena kita ada ini juga ya, ada puasa ya. Ya, kita nanti ada ke puasa gitu. Mungkin gimana juga. Banyak juga lumayan. Belum bab nanti ada ya mungkin seperti itu. Ada yang mau bukber. Puasa tanggal berapa? Tanggal 18 ya. 18 Juni ya. Hmm. Kita bukber. Oke. Oke. Nah, nggak tahu nanti. Wah, sahur bersama. Sahurnya di mana? Sahur di rumah, sahur bersama, sahur sendiri-sendiri gitu ya. Sahur sendiri-sendiri. Wah, ada 16 apa? Oke ya, mungkin untuk malam ini eh untuk ini dulu. Ya, oke. Mungkin pertemuan malam ini sampai ini dulu ya. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu. Saya terima kasih sekali untuk kehadirannya siswa-siswa yang ada di sini. Walaupun sibuk, walaupun di luar hujan, tapi banyak yang menyempatkan hadir ya. Gitu. Ya, sama-sama terima kasih. Saya senang sekali bisa mengajar Anda-Anda semua. Jangan bosan-bosan ya dengerin ikut belajar di KPC ya. Oh gitu. Heeh.
Iya, walaupun malam minggu ya, ini walaupun malam minggu mungkin pada wah kita pada senang-senang, tapi anda-anda semua wah pada belajar gitu, pada belajar cari ilmu gitu. Mungkin jarang jarang sekali, mungkin hanya berapa orang yang mau ya, berarti gitu. Ya sama-sama. Terima kasih sudah hadir, sudah apa? Saya juga enggak. Oke oke. Ya oke ya, mungkin akhir kata dari saya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, videonya jangan lupa nanti di ini ya. Nanti upload videonya nanti ini ya. Oke, selamat malam, selamat istirahat semuanya.